Gak ada bias tuh, gak ada bias. Rabies deh kayaknya, soalnya nggak masuk sekolah 2 hari tuh. Orang bilang masa sekolah adalah masa yang paling indah. Namun bagaimana dengan mereka yang menderita selama masa indah itu? Welcome to Three Podcast with us. Umar, Salsa. sesuai judul siang kali ini, kita akan membahas tentang salah satu kasus bullying. Dan kita di sini sudah mendatangkan narasumber yang bersedia menceritakan pengalamannya. Jadi pada siang kali ini kita mengundang bintang tamu dari teman sekolah kita nih. Wah, ada siapa aja nih kira-kira? Boleh memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama gue Yuga. Satu lagi? Perkenalkan juga, gue Dilan. By the way, makasih udah ngundang kita berdua ke sini. Nah, ngomong-ngomong, di sekolah kalian pernah nggak sih dengar tentang kasus bullying gitu? Ya pernah sih, kita pernah dengar dan sering dengar tentang kasus itu. Hal kayak gitu tuh udah biasa terjadi di lingkungan kita. Kalian ngalamin gak jadi korban atau jadi pelakunya? Pernah sih, gue pernah menjadi salah satu korban dari bullying. Oh jelas, gue pernah, tapi jadi pelakunya. Oke, ini yang pertama boleh kita mulai dulu dari sisi korban. Boleh diceritakan sedikit? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Salsa dan Umar udah mengundang gue dalam podcast kali ini. Gue ngerasa senang banget bisa diundang ke podcast ini. Jadi, gue tuh pernah menjadi salah satu korban yang dibully oleh teman sendiri. Gue pertama kali mengalami hal itu karena gue orangnya termasuk golongan yang lemah. Kalau boleh tahu, emang kapan tuh kejadiannya? Gue ngalami kejadian itu ketika gue masih di bangku kelas 2 SD. Dan ada juga ketika gue menginjak di kelas 4 dan 5 SD. Emang kenapa sih kamu sampai dibully? Jadi gini, gue tuh pas kelas 2 SD disuruh sama temen gue sendiri. Dia nyuruh gue buat ngelakuin suatu tindakan kekerasan ke kelas anak lain. Emang kamu disuruh apa waktu itu? Gue tuh disuruh nurutin perintah temen gue. Dia tuh nyuruh gue buat mukul anak lain hingga anak kelas lain itu tuh babak belur gitu. Emang yang nyuruh kamu ngelakuin itu siapa? Dia sih teman deket gue, tapi gue sendiri merasa gak enak kalau nyebutin nama dia. Dan gue juga gak terlalu peduli sama hal gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa hal tersebut malah kamu lakuin? Padahal kamu tahu itu bukan suatu hal yang baik. Ya gue ngelakuin itu tuh karena gue dipaksa. Dan saat itu juga gue masih kecil. Jadi gue di sini ngerasa menjadi salah satu korban. Kalau gue gak ngelakuin hal tersebut, malah gue yang bakalan dipukulin dan dijauhin juga sama teman-teman gue. Habis kamu ngelakuin hal itu tuh, kamu dapat apa aja? Ya hasil, anak yang gue tonjok, dia malah ngelapor ke orang tuanya. Dan gue pun dipanggil ke orang guru. Habis itu, gue nyeritain yang sebenarnya. Dan sayangnya guru gue malah gak percaya. Dari situ gue mulai dijauhin sama teman-teman sekelas gue. Kalau pas kelas 4 sama 5 gimana tuh? Kalau itu sih mereka gak cuma ngejauhin, mereka malah ngehina gue juga. Oke, sekarang gue yang nanya ya. Mengapa teman-teman kamu masih ngejauhin dan ngehina kamu waktu di kelas 4 dan kelas 7? Gue masih dihina dan dijauhin karena mereka masih inget-inget kejadian waktu gue masih di kelas 2 SD. Dan ada suatu ketika, ada pertandingan bola, tim gue berhasil menang tuh. Tapi anak yang kalah ini, dia gak nerima dan gak suka ke gue. Hasil, mereka ngejauhin gue, bahkan teman-teman gue juga ikut dihasut buat ngejauhin gue. Kejam juga ya. Ngomong-ngomong nih, kalau di kelas 6 kamu gimana? Apa masih tetap dijauhin teman gitu? Nah, di kelas 6 ini, gue sendiri bukan jadi korban, tapi malah jadi pelakunya gitu. Tapi gue sendiri gak sembarangan yang ngebully. Jadi gue tuh ngebelain temen gue yang dibully, tapi cara gue salah. Dan gue malah jatuhnya ngebully balik anak tersebut. Waktu kamu ngebela teman kamu nih, apa yang kamu rasain? Ya gue ngerasa gue adalah orang terjahat ketika waktu itu. Gue juga merasa bersalah ketika melakukan hal tersebut. Karena tanpa disadari gue saja sudah melakukan pembulian kayak mereka dulu. Oh, ceritanya sangat membantu kita sebagai pendengar yang ingin mempelajari pengalaman orang lain ya. Kita belajar banyak dari pengalaman kamu. Berarti kamu mau ngikutin perintah atau enggak juga
udah gitu ya. Ya, Udah kayak rencana banget tuh ya. Ya. Dijauhinnya. Oke, terima kasih ya buat saudara juga atas berbagi pengalamannya sebagai korban bullying sampai menjadi seorang pelaku bullying. Tepuk tangan dulu. Baik, kita berlanjut ke narasumber kedua kita. Saudara Dilan, boleh memberi perkenalan terlebih dahulu? Ya, baik. Terima kasih sudah mengundang saya dalam podcast kali ini. Ya, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Dilan. Baik, terima kasih kembali sudah mau datang di podcast kami. Pertama-tama aku mau nanya nih, apa yang menyebabkan kamu jadi pelaku pembulian? Benar kan kamu seorang pelaku pembulian? Kamu nanya, sini biar aku kasih tahu ya. Ya, benar. Aku ini seorang pembuli. Tapi itu dulu. Kira-kira kapan dan di mana tuh kamu ngelakuin pembulian kayak gitu? Jadi gue tuh ngelakuin pembulian waktu SD sampai SMP. Gue tuh ngelakuin juga di sekitaran rumah. Siapa aja sih orang yang kamu bully? Banyak, ada teman-teman SD sampai SMP. Terus ada anak sekitaran rumahan juga. Oh, anak sekitar rumah biasanya yang bocil-bocil ngeselin itu Nah, ya? betul, bocil haram. Emang sih itu ngeselin banget. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira yang bikin kamu jadi pelaku pembulian kayak gitu? Gua ngelakuin pembulian tuh karena gua tuh nggak enak sama yang gua bully gitu. Jadi dia tuh selalu bikin usil, heboh, yang terlalu berlebihan lah. Oh gitu. Gimana kejadiannya waktu kamu ngebully orang? Kayak gimana gitu cara kamu ngebully? Oke, ini gua ngambil satu kasus aja yang menurut gua rada lucu gitu bagi gua sendiri. Ya. Jadi gua tuh waktu lagi merhatiin guru dengan mode serius, tiba-tiba ada satu murid di kelas tuh yang sering bikin heboh. Gua tuh kesel sama teman-teman gua, jadi gua ke mejanya debat sama tuh orang, bla 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 bla. Udah itu orangnya tuh makin ngelunjak gitu. Udah ngelunjak, gua emosi dan gua terus aja langsung gigit tangannya sampai teman-teman gua juga ngedukung gitu. Kalau gua tuh ngegigit dia. Saking lucunya sih gue juga. Dia tuh sering banget sih kayak gitu. Jadi gue sendiri juga rada kesel sama dia. Oh gitu. Ya gitu doang ya mah. Gara bias tuh. Gara bias. Tapi ya deh kayaknya soalnya nggak masuk sekolah 2 hari tuh. Aduh, bahaya ya. Bahaya. Ya lanjut. Kamu tahu kan kalau pembulian itu suatu hal yang buruk. Kalau tahu, kenapa masih dilakukan? Tahu sih, cuman masalahnya tuh gua ngelakuin hal ini nggak sembarangan, ada latar belakangnya juga. Yang kayak tadi diceritain, emang ada beberapa anak yang ngeselin gitu, ngeganggu ketenangan aja. Oh gitu, ya emang biasanya yang ngeganggu ketenangan tuh bener-bener ngeselin sih. Betul. Tapi kita cari solusi lagi gitu ya, biar nggak kayak gitu lagi. Terima kasih ya atas waktunya pada saudara Dilan. Dan juga terima kasih waktunya atas saudara juga. Ya, kembali lagi ke host. Baik, untuk solusi agar tidak terjadi bullying seperti yang dilakukan oleh Dilan, alangkah baiknya jika kita tidak main hakim sendiri. Jika kita bisa, alangkah baiknya kita menasehati secara baik-baik. Baik, saya ingin berterima kasih juga kepada Yuga dan Dilan yang telah bersedia untuk datang ke podcast kita. Dari pengalaman kedua orang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pembulian itu bisa kita lakukan tanpa kesadaran dan terkadang kita hanya menganggap sebuah candaan serta hukuman kecil bagi mereka. Oke, sekian podcast singkat dari kita. Akan ditutup oleh partner saya yang bakal ngasih suatu quotes. Oke, dengar nih ya. Bagus itu. Kehidupan memanglah tidak mudah. Namun ingat, jika Huna Laguna pernah berkata, apapun yang terjadi, tetaplah bernafas. Peace, love, and